Kebetulan almarhum Jimmy seneng banget sama kopi. Saya ngeliat ada stand kopi, saya mau manggil di sini ada kopi gitu kan. Saya balik badan tuh air udah sekitar 6 meter. Tahu nggak make up apa Pak? Kalau nggak berminyak aman. Ini standby tisu aja kalau ini ntar tinggal. tisu ada di sana juga. Dia juga. Ini nggak jadi make upnya? Nah, mukahannya nggak perlu di make over baru. Nih, ayo. Jadi hari ini kita syuting podcast sama Jack TV. Jack TV udah lama banget nggak ngoling saya. Emang belum. Bidadari saya belum ikut. Iya, bidadari jemput dulu saya. Dia kalau udah diem suka ini ngantongin besek. Wah, bener-bener mau ditinggalin, Bun. Dia asisten juga, manajer juga. Waduh. Kadang nyupir. Kalau lebih santai ada suruh nge-grab dia. Pak, bentar. Itu bawa tas ngapain? Kan syuting mah nggak boleh bawa tas. Ini dengan anak majelis pulang dengan Gina. Assalamualaikum. Kang, silakan di sini, Kang. Siap. Ini keluar-keluaran mulu nih, pada dan coba dilihat mukanya di sini aja. Pak, izin, Pak. Iya. Ini cuma set itu samping. Ini banyak samping berarti saya. Pakai masker atau? Pakai masker. Iya. Tinggal dibuka aja. Sakarnya belum. Pakai headphone. Jadi kita harus tetap menjalani protokoler kesehatan. Pakai face shield, pakai clean on, pakai lakinya. Mic-nya aja pakai masker. Emang itu busa. Nah, ini host kita nih. Om Sahil ya? Om Sahil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahil itu saya hilap. Hilap dulu dong. Katanya tadi yang di yoga videonya. Jadi hari ini kita syuting podcast. Ini program Insight ya? Insight. Insight. Jadi penasaran sama konten kita yang satu ini sama Bang Sahil. Luar biasa. Nggak boleh serius kontennya. Oh, maaf. Harus bercanda. Iya, tapi dia kalau harus serius dia ngundangnya candil. Udah bubar. Wahid Ifnan Talata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Insight di Jak TV barengan sama Sahil Mulahela. Tahu dong siapa? Host ganteng nan rupawan. Yang bajunya endorse mulu. Anyway, seperti biasa ya teman-teman Insight, kita hadir lagi di sini. Kita pengen ngobrol-ngobrol, mempelajari kehidupan seseorang. Dan dari kehidupan itu yang diceritakan, nanti akan ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Ada cerita-cerita yang bisa kita ambil. Tapi yang jelas, kalau mau ilmunya masuk, kalau mau ceritanya masuk, jangan lupa buka mata, buka hati, dan juga buka pikiran. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima itu dengan lapang dada, ya. Anyway, kita akan kedatangan seorang bintang tamu, ya, narasumber yang bakalan bercerita tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa banget. Tapi jangan lupa juga ya untuk teman-teman Insight yang sekarang lagi menonton, patuhi protokol kesehatan. Ingat menjalankan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, habis itu menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sama menghindari kerumunan. Tuh 4 tuh ditambahin malahan, ya kan? Pokoknya lindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi. Perkuat iman, perkuat imun, jaga jarak aman. Amin ya robbal alamin. Ya salam. Semuanya ngeraim tuh ya. Nah, sama jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman Insight lagi ngerasa bad mood, lagi ngerasa nggak enak moodnya, ya udahlah. Yang jelas bisa menghilangkan bad moodnya itu ada ini dia nih, cincau cap panda. Pokoknya begitu diminum langsung berasa cincaunya, enaknya, segarnya, moodnya naik. Dari yang tadinya moodnya di bawah langsung naik ke atas jadi happy. Nah, ini dia cincau cap panda. Cincaunya enak banget, begitu diminum segar banget. Pokoknya inget cincau, inget cap panda ya, nggak pakai ribet. Nah, hari ini yang akan datang ke studionya Jak TV di podcast Insight ini adalah orang yang kalau nyanyi dia tuh lucu-lucu banget dan sering banget melesetin lagu-lagu ya. Pokoknya kocak sekocak-kocaknya.
orang-orangnya. Kita kedatangan Bang Ade Setiawan alias Bang Ade Tiblo. Boleh direvisi namanya? Siapa? Sekarang sudah Ade Jigo. Ade Jigo. Jigo. Nah, itu dia. Iya, Bang, Jigo itu artinya 25 bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. 2-nya 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita. Kalau bahasa Arab? Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Salah, itu hari, itu hari. Wahid, Isnin. Arab apa? Isnin wa Homsah. Wahomsah. 25 kan. Berarti Jigo, udah kan? sah. Berarti udah sah. Bang Ade Tadi- sehat, Bang Ade. Alhamdulillah, sahil ya. Sahih. Sayang hilap. Tadi ada 4M katanya ya. 4M. Apa aja boleh diulangin tadi? Pakai masker. Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Ah. Menghindari kerumunan. Satu lagi. Satu lagi apa? Menjaga wudhu. Ya Iya. salah, Masya Kalau Allah. mencuci tangan kan cuma tangan, tapi kalau wudhu insya Allah sehat dan aman Semuanya ya, Iya. kejaga semuanya ya. 6. Apalagi? Meminum cap anda. Iya. Tuh. Hebat, ini hostnya calon-calon diganti. Pinteran narsumnya. Itu yang saya harapkan. Jangan, anak aja lu. Maksudnya duet berdua. Oh iya, boleh. Gua host, lu co-host. Gimana? Gue jadi co-host. Lu pendatang barunya di sini kan? Justru pendatang baru yang menghebohkan. Gitu. Bang Ade gimana? Kesibukan apa sekarang? Alhamdulillah, selama pandemi ini banyak hikmah yang kita dapat. Hmm. Pertama, mungkin sebelum pandemi kan kita lebih sering off air ke luar kota. Sekarang jadi jarang off air, kita lebih sering di rumah. Jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Oke. Alhamdulillah. Bentar lagi juga dagang panda saya ini. Saya bukan minumannya Pak, tapi hewannya. Dagangin pandanya. Iya, saya sewain, naikin anak-anak 2.000. Odong-odong dong. Iya, panda-pandaan. Panda-pandaan. Tapi kan Bang Ade dari dulu kan terkenalnya suka melesetin lagu. Ah, gua juga. Saya Iya. dari dulu terkenalnya ganteng. Ya Allah, narsis. Saya narsum. Bener juga lagi. Coba dong plesetin dulu dong lagu dong. Biar kita ingat lagi dong masa-masa dulu. Apa dong? Anda request apa ke Anda? Anda siap? Balonku. Oh itu nggak pernah Anda bawain. Ya katanya request. Gua request gak pernah. Enggak, lu udah dewasa gitu. Masa requestnya balon? Ya udah apa? Iya kan gua minta lu. Lu request deh ke gua. Nyanyi lu dong berarti. Iya Nyanyi kan? gua apa lu? Lu. Ini kita mau ngapain sih? Mau request apa mau nyanyi? Lu maunya gimana? Request aja ribet apalagi nyanyi. Ya, coba yang lu sering bawain deh Bang Ade. Nggak ada alat musik apa gitu, drum. Ini pakai mulut gua. Ini lu tampolin maksudnya. Biar bunyi. Itu mulut bukan alat musik noh. Apaan? Alat apa ini? Lebar banget. Gua ngeri kegarap ini. Ayo. Lagunya Armada. Wah, yang judulnya Botol kecap. Tadi kan Anta bilang apa? Buka hati, terus buka apa tadi? buka mata, buka hati, buka pikiran. Buka hatimu. Oke. Aku telah lelah mengikuti semua langkah kakimu. Sebutlah namaku menjelang tidurmu. Bawalah aku dalam mimpi yang indah. Udah, ntar Satpol PP datang. Ini lagu dari mana ke mana? Ya itulah kerjaan gua. Kalau gua lurus, ntar gua nggak laku. Lakuan armadanya. Jadi ente belokin laku nggak? Ya laku dong. Laku ya? Sekarang lagi rame yang belok-belok. Dia belok ya. Biasanya penonton tuh banyak biasanya. Berhubung pandemi jadi nggak pakai yang belok-belok lah. Bang, tapi kan kita di sini pengen sebenarnya Abang Ade nih bercerita tentang kejadian yang udah sempat dialamin sama Bang Ade nih. Kejadian apa nih Pak? Saya kejadian banyak Pak. Tadi aja hilang sendal Pak. Gimana? Itu kan gue ngambil. Masa Harusnya lo kan- buka depan kamera? Harusnya dua-duanya dong Pak, jangan satu doang. Saya pakai cingklang. Kalau dua-duanya kan saya enak bisa. Yang alih. sebelah lu potong sendalnya. Kan gua gembok. Gemboknya lu tinggal, sendal lu bawa. Bang Ade boleh nggak diceritain kejadian waktu mengalami musibah Nah, ini. tsunami waktu itu ya? Tapi ya mungkin kalau Bang Ade nggak keberatan menceritakan semuanya, monggo Kan diceritakan. saya nggak bawa apa-apa Pak. Kalau saya bawa drum di belakang berat. Gila, gue udah bikin gue bawaannya serius nih kan ceritanya ya.
Kan gue jigo. Oh iya. Kalau rocker juga manusia baru serius. Oh iya. Iya. Udah bubar juga. Ayo, boleh tolong diceritain. Yang mana? Yang sendal tsunami. tadi. Bukan, yang tsunami. Jadi gini Pak. Jadi Bapak mau seganteng-gantengnya rupawan, tadi bilang host seganteng Host rupawan. ganteng dan rupawan. Nah itu mau ilmunya Bapak tinggi, mau pangkat Bapak tinggi, mau harta Bapak banyak, jangan mengaku sombong kalau belum pernah ngerasain tsunami Pak. Iya, Allah. Ayo, boleh sombong nih. Serem amat. Ayo loh. Gue suruh ngerasain tsunami. Ayo, mau ilmu apa juga gue jabanin. Hah? Nggak ada. Jadi kita ya itu hikmahnya kita nggak boleh sombong Pak, karena pada saat kejadian semua nggak ada artinya Pak, cuma satu, takdir. Dari situ saya percaya takdir. Awalnya saya cuma percaya doyok, Tarzan, Kadir. Salah. Itu satu lingkup pertemanan mereka itu. Ini Sri Mulat kan Pak? Iya. Tapi nggak ada waktu itu, cuma Jigo sama Seventeen, Sri Mulat nggak ada. Jadi terus gimana kejadiannya? Ceritain dong ke penonton Insight, ke teman-teman Insight, seberapa deras airnya, terus seberapa pengalamannya ketika mengalami itu tuh seperti apa? Emang saya bawa termometer ngukur air seberapa deras ke sana. Jadi ini serius nih Pak. Iya, Ini Jigo nih Pak. Iya. Jadi pada saat kejadian sore itu kita masih cek sound. Oke. Kita kejadian Sabtu, saya Jumat udah datang di sana ke lokasi acara dan nggak ada tanda-tanda. Cuma kita dari kejauhan itu anak gunung Krakatau udah ngeluarin asap Pak. Cuma hitam. Nah pas kejadian kan jam 9:15 kurang lebihnya. Oke. Jam 7 kita habis Isya udah mulai start acara. Tapi dari kejauhan tuh di atasnya pucuknya gunung anak Krakatau itu udah merah. Oh, udah kelihatan. Udah kelihatan. Iya, kelihatan merah, tapi kita nggak tahu itu lagi dapet apa lagi nawa, kita nggak tahu. Udah kelihatan merah soalnya, Pak. Cuman kita biasa aja gitu ya. Mungkin itu tadi kembali ke takdir. Jadi kita kayak biasa aja sampai akhirnya Jigo MC sekaligus musik humor. Jam 7:30 start sampai jam 9 kita turun. Karena Seventeen jam 9 harus naik. Iya. Gitu. Kita turun. Saya udah beres-beres, masih pakai kostum tapi sudah beres-beres alat mulai dari wireless, terus gitar, keyboard, semua kita turunin. Saya gendong anak saya umur 2 tahun setengah waktu itu. Namanya Raffi. Saya gendong tuh jalan-jalan dari pinggir panggung sampai belakang, sampai depan. Kita mondar-mandir aja karena dia dari awal mulai acara udah minta pulang, Pak. Mungkin si anak nih. Iya, si anak. Udah minta pulang, cuman kan kondisi acara cuma di situ. Jadi hotel pun maksudnya di kamar pun sepi, di villa-villa itu udah mulai sepi dan kita mau pulang pun jauh kan. Acara juga belum selesai. Daripada kita ke hotel ya udah saya ajak jalan biar anteng gitu kan. Saya gendong. Pas saya ngeliat kopi waktu itu. Kebetulan almarhum Ajimi senang banget sama kopi. Saya ngeliat ada stand kopi, saya mau manggil di sini ada kopi gitu kan. Saya balik badan tuh air udah sekitar 6 meter. Udah. Jadi kalau ombak kita ngeliat ombak buih-buihnya kan di bawah. Ini di atas, Pak. Saya ngeliat itu putih. Itu hitungan 1 2 3 saya balik badan 3 langkah saya udah di dalam air. Sama anak saya pelukan. Pokoknya kondisi bagaimanapun saya harus dalam keadaan berpelukan. Pelukan di dalam ketemu poh. Paham gak lu? Berpelukan. Gua kan lagi serius. Terus salah ngundang berarti bintang tamu kalau serius terus. Lu undang Coki Sitohang loh, makanya bisa bercandanya. Kan acaranya, kan ini ceritanya lagi seru gitu, maksudnya lagi Gua musibah. kalau nggak begitu gua nggak dibayar, ntar serius banget nih aja nggak ada bercandanya. Iya, udah. Oke, lanjut. Nah, dari situ, Terus si Tinggi Wingki gimana pas ngeliat lo? ya waktu itu dia ikut berenang. Sampai akhirnya gua di dalam berpelukan, itu udah macem-macem gua rasain Pak, mulai dari besi nyalip gua Pak, istilahnya nyenggol. Terus orang 2 kali narik kaki gua, tapi lepas. Lu ngeliat orangnya enggak? Ya enggak, di air Pak, di air. Tahu air nggak sih? Tahu, Gelap. Air gelap Lu malam. pernah bisa ngeliat melek di air? Gua merem Pak, emang gua nanya tadi. Merem. Kan berpelukan, merem. Gua ngelindungin anak gua 2 tahun setengah waktu itu. Terus gue kayak di arung jeram, goyang-goyang begini Pak. Dan nggak tahu, gue ngerasa udah napas terakhir, gue udah bilang ini udah nggak bisa selamat. Tapi gue masih mikirin anak harus gue selamatin. Jadi yang lepas itu bukan anak gue, tapi gue udah ngelepas dia. Tapi tangannya masih gue pegang. Dia tuh kayak berusaha untuk
apa sih, keluar dari dalam air. Jadi kayak mau ngambang gitu dia. Terus gue cuman takbir Allahu Akbar, gue naik lagi Pak. Jadi dikasih kekuatan lagi gue di situ. 2 kali Pak itu gue kejadian itu. Jadi di dalam itu gue 2 kali udah kayak bisa napas, Allahu Akbar gue naik, Allahu Akbar gue naik. Nah sampai akhirnya gue terdampar di satu ruangan kecil Pak, lebih kecil dari ini kali. Kecil dan semua tenang. Cuma gue ngedengerin suara orang ceramah, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang teriak kesakitan, nggak ada yang nangis, nggak ada yang minta tolong. Termasuk anak gue diem. Jadi kayak dengerin suara ceramah itu siluet semua. Tapi anak sadar. Sadar dan gue pada saat itu terdampar itu gue nyangkut di tali yang pada saat itu gue nyangkut di tali, terus gue tarik kan. Oh keras nih. Gue naik ke atas Pak. Ternyata udah beton di atas, cuma satu jengkal nih. Nih itu masih jengkal nggak? Beda jengkal Arab sama jengkal Indonesia. Kalau lu setengah jengkal kali ini. Sampai akhirnya gue naik, itu beton Pak. Gue getok-getokin keras, gue begini nih kayak di film-film. Cuman air segini. Iya, air segini buat napas dah. Napas. Nah, gue kayak ngelirik kanan kiri tuh jadi kayak siluet kepala gelap. Nah, jadi kayak dengerin nasihat. Jadi bukan orang bener-bener ceramah yang bisa gue terima, bukan bisa gue dengerin kata-katanya, enggak. Jadi kamu ini cewek, laki-laki dan perempuan. Nah, tapi di situ sendiri posisi. Enggak, banyak orang, tapi gelap. Okay. Jadi siluet aja. Siluet paham nggak Pak? Paham Pak. Buat nyengrok jenggot. Salah, silet. Nah, pada saat itu pintu kebuka Pak, pintu kecil untuk muat cuma 1 orang. Nah, secara logika itu pintu udah nggak bisa kebuka karena dorongan air depan belakang. Itu nggak ada yang buka Pak. Maksudnya orang nggak mungkin pada saat itu udah mikirin masing-masing. Lu gue gitu. Sampai akhirnya pintu itu kebuka dan luar biasanya nggak ada yang berebutan keluar. Yang pertama bapak-bapak keluar, yang kedua gua sama anak gua. Jadi harus nyelam dulu gitu, enggak? Gua ngerambat pakai tali tadi. Nyelam dulu gua pakai alat snorkeling dulu. Nah, itu nggak ada orang nyewain ban. Gua snorkeling Gua yang merambat ke tali keluar sampai naik itu ternyata tembok lagi Pak. Jadi di atas itu udah kolam renang ternyata. Gua minta tolong bapak itu, Pak, tolong pegangin anak saya untuk di atas duluan gitu. Dan gua udah nggak kuat naik, sampai gua ditarikin bapak itu. Nah, di luar itulah baru terjadi yang namanya teriak, minta tolong, nangis, dan hujan. Jadi itulah yang benar-benar dunia. Yang di dalam tadi gua nggak tahu.